Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat sahabat, apa kabar? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu meliputi kita. Masih bersama saya Syifa dalam suluk motivasi dari Song Santri Inayatullah. Sahabat, makna spiritual dalam jenis harta. Jenis-jenis harta yang dizakati berkaitan erat dengan nilai kemanfaatan dan kemaslahatan umum yang berguna bagi setiap orang. Karena hal itulah, banyak orang yang memperebutkannya, baik untuk dikuasai, dinikmati, ataupun sekedar untuk disimpan. Tapi sadarkah kita bahwa harta yang kita rebutkan tersebut bukan milik kita? Sejatinya, harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jenis harta yang dizakati adalah emas dan perak. Hal ini menjadi lambang kebanggaan manusia. Hal ini juga berkaitan dengan sifat kesombongan dalam diri manusia atau ujub, bangga diri dalam diri kita. Orang yang sombong, dia bukan orang yang asosial, tetapi dia hipersosial. Karena orang yang menunjukkan kesombongannya selalu dalam kebersamaan dengan orang lain. Pada saat itulah dia merasa lebih daripada orang yang ada di sekitarnya. Orang yang sombong karena dia bangga terhadap dirinya, bangga terhadap apa yang dia punya. Segala nikmat, hasil upaya yang dia usahakan, prestasi, dia merasa hanya dirinya yang mampu mendapatkannya, hanya dirinya yang bisa melakukannya, tidak ada orang lain, bahkan Tuhan sekalipun. Pernahkah kita berpikir nasi yang kita makan sebenarnya banyak hasil dari keringat orang lain? Ada para petani, ada yang menyangkul, dan lain sebagainya. Maka, apalagi yang harus kita sombongkan, apalagi yang harus kita banggakan? Padahal itu semua bukan hasil dari diri kita sendiri. Setelah kita menyadari bahwa kesombongan dan juga ujub telah merusak diri kita, maka kita harus membayar zakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, jenis harta yang dizakati yaitu tanaman dan juga buah-buahan. Diri kita dan amal kebaikan seperti halnya tanah, tanaman, serta pepohonan yang ada di atasnya. Tanaman bisa tumbuh dengan subur, pepohonan yang tumbuh dengan lebat akibat dari tanah yang gembur dan juga subur. Amal kebaikan bisa terus kita rawat dan juga kita harus bersihkan dari segala lumput liar seperti rasa dengki, iri, sombong, dan sebagainya. Setelah itu kita menyiraminya dengan sikap ihsan dan memberi pupuk keikhlasan. Agar tanaman dan pepohonan teratur dan rapi, maka kita harus membersihkannya, kita harus mencabutnya. Setelah buah-buahan juga banyak, maka kita pun harus memanennya. Maka disitulah zakat yang kita berikan kepada yang berhak. Seperti halnya kita mencabut dan memindahkan tanaman dan juga pepohonan. Selanjutnya, jenis harta yang dizakati adalah hewan ternak. Syariat mewajibkan kita untuk menzakati hewan ternak karena kita biasa memakan dagingnya atau olahannya untuk kesehatan dan juga kebugaran tubuh kita. Tapi perlu diingat, dari sisi medis, ketika kita banyak makan daging, maka itu akan mempengaruhi tubuh kita. Kita akan mengalami kolesterol dan juga akan adanya penyumbatan dalam pembuluh darah kita. Dalam sisi psikis pun, ketika kita banyak memakan daging, maka itu akan memunculkan emosi, rasa marah kita, sehingga jiwa kita pun tidak stabil. Penyariatan hewan ternak untuk dizakati bukan hanya untuk menyejahterakan
fakir miskin karena mereka belum tentu setiap hari makan daging, tetapi juga untuk memperingatkan kita bahwa kita tidak boleh terus-menerus makan daging. Sahabat, bagi para salik yang menuju perjalanan Allah Subhanahu wa taala juga harus disiplin dan tertib terhadap dirinya, bahwa terkadang para salik dianjurkan atau tidak dibolehkan untuk makan daging dalam kurun waktu tertentu. Karena hal itu dapat memicu hawa nafsunya, akan memicu emosinya, sehingga jiwanya pun menjadi tidak stabil. Begitulah sahabat, jika kita mempunyai harta, kita maka harus zakat harta kita. Ketika kita belum mempunyai harta, maka kita harus zakat jiwa. Karena hal itu wajib untuk setiap manusia atau setiap diri kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.